Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa ketidakwarasan atau kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama terus-menerus berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, itu namanya begini. Lalu melakukan hal yang sama kok mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang belum pernah kita capai, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, itu kuncinya. Namun seringkali yang terjadi adalah kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Dan karena itu juga seringkali kalau dalam pengakuan dosa, yang diakukan ya dosa yang sama. Kita melakukan sesuatu yang berulang, dan karena itu kita juga menghasilkan hasil yang sama, yang berulang juga. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengubah hasil yang kita harapkan, sesuai yang kita harapkan. Menurut penelitian sebetulnya hidup kita itu terdiri dari 10% apa yang terjadi terhadap kita dan 90% reaksi kita terhadap apa yang terjadi terhadap hidup kita. Semuanya mempunyai hidup yang sama, dianugerahi kehidupan yang sama dari bayi sampai tua. Yang membedakan adalah reaksi kita, respon kita terhadap peristiwa apa yang kita alami. Ada yang mengeluh karena mengalami kemalangan, tetapi ada yang bersyukur mengalami kemalangan karena kemudian dia bertumbuh menjadi lebih kuat. Nah, itu yang membedakan reaksi atau respon kita terhadap peristiwa yang kita alami. Maka sebetulnya fokus utama di dalam hidup kita pertama-tama bukan merencanakan sebuah proyek yang harus kita kerjakan di luar diri kita. Itu bagus. Namun, tidak kalah penting dan justru malah dasar adalah membuat proyek atas diri kita, atas hidup kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas respon kita. Nah, karena itu yang menentukan. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu rapih dengan tujuan yang jelas, dengan langkah-langkah yang sangat sistematis dan strategis, lalu akhirnya tetap gagal juga, itu berarti bukan rencananya yang jelek, bukan strateginya yang kurang baik, tetapi the man behind the gun. Orang di balik senjata itu yang kurang baik. Dan karena itu perlu bukan hanya membuat sebuah proyek di luar diri kita, tetapi membuat proyek atas hidup kita. Bagaimana kita bisa bertingkah laku seperti yang kita mau. Bagaimana kita bisa merespon seperti yang kita kehendaki. Sehingga kita menghasilkan hasil akhir seperti yang kita inginkan. Persoalannya justru di situ. Menurut penelitian juga, 90% orang hidup seperti orang lain. Tidak sungguh-sungguh merencanakan hidupnya sendiri. Membuat perencanaan detail strategis supaya saya bisa lebih mampu bereaksi dengan tepat. Merespon dengan benar. Dan kemudian bertumbuh secara pribadi menjadi pribadi yang kuat. Nah, bagaimana untuk itu? Ada sebuah ungkapan bijak juga yang mengatakan, pelajarilah hati seorang juara. Itu menarik sekali. Dan itu penting, karena itu kunci. Hati seorang juara itu mempunyai dua arah. Yang pertama arah keluar, yang kedua arah ke dalam. Bukan dalam urutan, tetapi dalam pembedaan saja. Supaya kita mengerti lebih jelas. Mana yang lebih dulu, monggo diatur sendiri. Yang keluar disebut dengan dream, mimpi. Seorang juara itu punya mimpi, memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi. Dan ini penting karena ketika sudah memimpikan sesuatu,
antusiasme sudah mulai bergerak. Bahkan adventurer sudah mulai dikerjakan. Petualangan sudah dimulai dengan bermimpi mengangkat piala, memenangkan pertandingan. Adrenalin sudah mulai muncul, bahkan kemudian mendorong dia untuk melatih diri terus-menerus. Maka penting sekali ke arah keluar berupa sebuah mimpi. Kita harus punya mimpi yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat hati kita berkobar-kobar, membuat kita antusias. Yang kedua adalah arah ke dalam yang disebut dengan kesadaran, awareness. Jadi keluar itu mimpi yang memberi kita antusiasme, hati berkobar-kobar. Ke dalam itu memberi kita awareness, kesadaran. Dan awalnya dengan pertanyaan sederhana, why? Mengapa? Mengapa saya merasa seperti ini? Mengapa saya mengambil keputusan itu, bukan yang ini? Mengapa saya marah terhadap orang ini dan orang itu? Mengapa saya menginginkan itu dan bukan yang ini? Pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa itu membuat kita menjadi lebih sadar, membuat kita lebih mengenali diri, dan kemudian bisa memilih respon yang tepat. Karena sekali lagi, yang menentukan hidup kita bukan apa yang terjadi terhadap diri kita, tetapi respon kita terhadapnya. Contohnya pandemi ini misalnya. Ada orang yang bersedih, ada orang yang stres, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang damai. Tergantung respon kita. Maka perjalanan para juara adalah keluar dengan mimpi yang sungguh-sungguh menggerakkan hatinya dan ke dalam dengan kesadaran yang membuat dia mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Pertanyaan mengapa itu membuat dia tidak mengulangi tindakan yang sama terus-menerus. Karena ketika dia sadar dan mengetahui penyebabnya, mengapanya, alasannya, dia bisa mengubah itu. Dan kemudian melakukan sesuatu yang berbeda dan tentu hasilnya berbeda. Maka sebetulnya saudara-saudari terkasih, seluruh persoalan kuncinya ya kita, solusinya ya kita. Seluruh kesuksesan ya kita yang menentukan. Seluruh kesalahan ya kita yang melakukan. Karena sebetulnya 90% hidup kita ditentukan oleh respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Namun memang persoalannya adalah kita seringkali tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Dan karena itu kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan cuaca, menyalahkan orang lain. Padahal respon itu ada pada kita. Dan kegagalan terbanyak yang dialami oleh manusia adalah kegagalan dalam mencintai. Yaitu berubah dalam mencintai menjadi tidak mencintai atau tidak intensif dalam mencintai. Dan itu hampir semua dialami oleh kita semua. Padahal mencintai dengan sepenuh hati itulah yang membahagiakan. Tentu Anda ingat ketika pertama kali menembak pacar Anda dan dijawab yes. Betapa penuh sukacitanya. Betapa bahagianya Anda ketika menjanjikan untuk mencintai seumur hidup di depan altar. Mencintai. Namun kebanyakan, kalau tidak mau mengatakan semua, gagal dalam mempertahankan cinta. Berubah, menyerah dalam mencintai. Padahal itu membahagiakan. Padahal itu adalah sukses yang sebenarnya. Mengapa seringkali bisa terjadi seperti itu? Karena seringkali kita tidak mempunyai hati juara itu. Tidak mempunyai mimpi yang terus-menerus mengobarkan hati kita dan tidak bergerak ke dalam untuk mengetahui mengapanya. Dan karena itu kadang-kadang, pasangan saya berubah. Tidak ada lagi sesuatu yang baru. Pasti akan sama saja. Dan kemudian
kita menyerah. Yang kalah siapa? Yang kalah yang menyerah. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Sempurna dalam hal apa? Dalam mencintai. Karena persis itulah respon terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kalau hidup kita itu ditentukan oleh respon kita 90% dan bukan peristiwa yang terjadi, maka mencintai itu yang menentukan sekali. Persoalannya adalah kita harus melatih diri, menemukan sesuatu di luar kita yang bisa kita impikan, sehingga kita bisa mencintainya dengan berkobar-kobar sepenuh hati, dan bergerak ke dalam untuk menemukan mengapa saya bisa mencintainya sedemikian besar. Dan tidak menyerah. Tuhan Yesus mengajarkannya. Tuhan Yesus setia mencintai. Bahkan terus-menerus mencintai sampai memberikan diri sepenuhnya. Dan memang setiap cinta akan berevolusi menjadi korban. Karena itu kalau kita mau berhasil, berhasillah dalam mencintai. Never give up in loving. Kalau perlu, happy in loving. Namun persis itulah persoalan seluruh umat manusia. Gagal dalam mempertahankan mencintai. Gagal dalam mempertahankan cinta. Pada saat tertentu berhenti atau menyerah. Dan biasanya karena sesuatu yang di luar dirinya, bukan sesuatu yang di dalam dirinya. Karena itu kita menjadi siapa diri kita tergantung apa yang kita pilih. Apakah kita memilih untuk tetap mencintai dan makin mencintai, atau kemudian give up, menyerah, lalu hidup saja, eksis saja, tidak sungguh-sungguh hidup. When we start existing, we stop living. Ketika kita berhenti mencintai, maka kita sekedar hidup saja. Padahal hidup kita ditentukan oleh respon kita terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Yang menentukan kita sendiri. Bahagia ya kita yang menentukan, susah ya kita yang menentukan, mencintai ya kita juga yang merespon, menyerah ya kita juga. Maka selain membuat proyek sesuatu yang di luar diri kita, sangat bagus kalau kita bisa mempunyai sebuah proyek strategis atas hidup kita. Kunci utamanya adalah self-improvement, meningkatkan kualitas pribadi kita. Yang ditingkatkan tidak usah banyak-banyak. Kemampuan untuk makin mencintai, kemampuan untuk makin murah hati mengampuni, dan kemampuan untuk lebih mudah berbahagia. Karena hidup kita itu 90% ditentukan oleh reaksi kita, bukan apa yang terjadi atas hidup kita. Maka semuanya ada di tangan Anda dan saya. Bagusnya adalah kita sudah lebih dahulu menerima cinta yang tak terbatas dari Tuhan, sehingga kita mampu juga terus mencintai, karena kekuatannya kita peroleh dari sana. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Rencanakan masa depan kita dengan penuh cinta kasih, karena kita sangat dicintai Tuhan. Tuhan memberkati.